Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Tri Utami. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Mesin Otomotif Politeknik Pratama Mulia Surakarta dengan NIDN 0608129001. Perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Teknik dengan metode Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Matematika Teknik yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Diploma 3 Mesin Otomotif Politeknik Pratama Mulia Surakarta. Bobot mata kuliah Matematika Teknik yaitu 2 SKS dengan 1 SKS-nya 50 menit, sehingga 2 SKS-nya terhitung 100 menit dalam setiap pertemuan dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dalam satu semester. Pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 dilakukan perkuliahan di kelas dan pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Lalu pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 dilakukan perkuliahan di kelas. Dan pertemuan ke-16 dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Deskripsi umum mata kuliah Matematika Teknik yaitu mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam bidang teknik otomotif pada tingkat diploma. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama dari aspek sikap 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, untuk aspek keterampilan umum, yang pertama, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang ketiga, untuk aspek keterampilan khusus yaitu mampu untuk berkomunikasi, mengkoordinasi, dan mengambil keputusan terkait dengan pekerjaan di bidang otomotif. Yang keempat, untuk aspek penguasaan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Materi yang diberikan dalam mata kuliah Matematika Teknik yaitu ada bilangan real, bangun datar dan bangun ruang, trigonometri, matriks dan determinan matriks, persamaan linear dan persamaan linear simultan, turunan, serta integral. Untuk indikator penilaian yaitu ketepatan analisis, kerapian sajian, kemampuan komunikasi, dan kebenaran hitungan. Untuk teknik penilaian menggunakan tes tertulis berupa IC. Lalu untuk bobot penilaian terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, untuk tugas dan keaktifan bobotnya sebesar 30%. Yang kedua, untuk presensi kehadiran bobotnya 5%. Yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester bobotnya 30%. Dan yang keempat, untuk UAS atau ujian akhir semester bobotnya sebesar 35%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Matematika Teknik
yaitu yang pertama delivery, yaitu penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa yang dibantu dengan buku pegangan kuliah. Yang kedua, interaction atau interaksi. Interaksi di sini dibagi menjadi 3 interaksi. Yang pertama, pada awal pembelajaran, yaitu berupa kesiapan dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, interaksi pada saat dosen menjelaskan berupa tanya jawab dan umpan balik. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi pada saat akhir pembelajaran. Interaksi pada akhir pembelajaran yaitu menanyakan apakah ada materi yang masih belum dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Asesmen yang digunakan yaitu ketika mahasiswa menjawab pertanyaan dan ketepatan dalam menjawab. Berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah Matematika Teknik dengan materi determinan matriks ordo 3x3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Tadi sudah sarapan? Belum. Sudah siap kuliah? Siap. Sebelum kuliah kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Aditya Vandika, Afin Ismaya, Agil Cahya, Ahmad Arif, Andika, Arjuna, Asrofik, Daifa, Dedi, Dimas, Dika, Ilham Suwardo. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai determinan matriks ordo 3x3. Sebelum kita melanjutkan ke definisi dulu determinan matriks. Determinan matriks dari A itu biasanya ditulis dengan DA atau huruf A diambil tanda mutlak. Nah, untuk menyelesaikan determinan matriks ordo 3x3, kita menggunakan aturan Sarus. Langkah pertama, saling memberi kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A, kemudian diletakkan di sebelah kanan tanda determinan. Jadi kolom pertama di sini ada A, D, G, kolom kedua ada B, E, H. Kita saling di sebelah tanda determinan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, hitung jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Nyatakan jumlah tersebut sebagai D1. Jadi kita hitung yang sejajar dengan diagonal utama. Di sini ada A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C kali D kali H. Lalu langkah ketiga, hitung jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Nyatakan jumlah tersebut sebagai D2. Kita hitung berarti D2 sama dengan C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Lalu langkah terakhir yaitu determinan dari matriks A adalah pengurangan D1 oleh D2. Tinggal kita masukkan D1 tadi A kali E kali I plus B kali F kali G plus C kali D kali H dikurangi C kali E kali G plus A kali F kali H plus B kali D kali I. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A 1, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 3, 0. Tentukan determinan A. Langkah pertama, kita salin kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A. Jadi elemennya 1, 1, 0 di sini, 2, 3, 3 di sini.
Lalu kita hitung yang sejajar dengan diagonal utama. Berarti 1 kali 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kali 0 ditambah min 1 kali 1 kali 3. Lalu dikurangi yang sejajar dengan diagonal sekunder. Ada min 1 kali 3 kali 0 ditambah 1 kali 0 kali 3 ditambah 2 kali 1 kali 0. Lalu kita hitung 1 kali 3 kali 0 berapa? 2 kali 0 kali 0 min 1 kali 1 kali 3 min 3. Nah, dikurangi min 1 kali 3 kali 0 itu 0. 1 kali 0 kali 3 2 kali 1 kali 0. Nah, dihitung hasilnya ketemu min 3. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, ini ada soal yang mau maju ke depan, saya persilahkan. Yuk, ada yang mau maju? Nomor 1 dulu, siapa? Oh iya, silahkan Mas Agus. Yang mau maju nomor 2? Saya, Bu. Oh iya.
ada 2 kali 0 kali 2. Lalu ada min 2 kali 1 kali 0. Lalu ada min 1 kali 1 kali 4. Dikurangi yang diagonal sekunder. Berarti ada 1 kali 0 kali 0 ditambah 2 kali 1 kali 4 ditambah min 2 kali 1 kali 2. Terus kita cek hitungannya. 2 kali 0 kali 2 0 betul? Min 2 kali 1 kali 0 1 kali min 1 kali 4 dikurangi 1 kali 0 kali 0 2 kali 1 kali 4 min 2 kali min 1 kali 2. Kalau dihitung min 4 dikurangi 12 sama dengan min 16. Betul ya? Untuk yang nomor 2 kita cek juga untuk determinan B yang sejajar diagonal utama 0 kali min 4 kali 1 ditambah 1 kali 0 kali min 2 ditambah min 1 kali min 3 kali 1 kali 0 dikurangi min 3 kali min 4 kali min 2 ditambah 0 kali 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 kali 1. Kita hitung 0 kali min 4 kali 1 1 kali 0 kali min 2 min 3 kali 1 kali 0 dikurangi min 3 kali min 4 kali min 2 0 kali 0 kali 0 1 kali 1 kali 1 ketemu 0 dikurangi min 2 dikalikan min ketemu min jadinya plus 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kalau mencari determinan matrik 3 kali 3 kita menggunakan aturan SARU. Langkah pertama hitung diagonal utama beserta yang sejajar dengan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder dan yang sejajar dengan diagonal sekunder. Untuk materi ini ada yang belum paham? Tidak ada pertanyaan ya? Lalu untuk tugas ini ya, tugas 1 matrik nanti dikerjakan di kertas folio dikumpulkan minggu depan.